Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Dedi Andriadi dan rekan saya Ari Kurniawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan online kita walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, di sini langsung saja kami akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul metode diskusi umum yang akan disampaikan oleh rekan saya Ari Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Pengertian metode diskusi. Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discus yang berarti to examine atau investigate, memeriksa atau menyelidiki. Secara umum, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang berceritakan oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau topik pertanyaan atau problem, di mana para anggota diskusi dengan jujur berusaha mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama. Dalam metode diskusi ini, guru dapat membimbing dan mendidik peserta didik untuk hidup dalam suasana yang penuh tanggung jawab. Setiap orang yang berbicara atau mengemukakan pendapat harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Dedi Andriadi. Kepada Saudara Dedi Andriadi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar media. Di sini pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Saudara Sahrizal. Pertanyaannya, kata diskusi ditinjau dari aspek istilah atau pendapat para ahli. Pada dasarnya ialah tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman yang teratur. Itu maksudnya seperti apa? Tolong dijelaskan. Jadi, maksudnya ialah untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Menurut Martinez Yamin, metode diskusi merupakan interaksi antara peserta didik dan peserta didik atau peserta didik dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Kemudian menurut Abdul Rahman Soleh, metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui tukar-menukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh oleh guna memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, dalam metode ini, peserta didik mempelajari suatu melalui cara musyawarah di antara sesama mereka di bawah pimpinan atau bimbingan guru. Hal ini perlu bagi peserta didik kelak, bukan saja karena manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak dapat dipecahkan seorang diri, melainkan juga karena melalui kerja sama atau musyawarah mungkin diperoleh suatu pemecahan yang lebih baik. Metode diskusi merupakan proses saling tukar-menukar pikiran antara dua orang atau lebih. Melalui proses ini, kedua belah pihak akan saling berdialog dan mengemukakan pandangannya secara argumentatif, dan proses ini dilakukan dengan penuh keterbukaan dan persaudaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran. Metode ini akan mampu merespon daya intelektual peserta didik untuk melakukan analisis kritis dan menumbuhkan kepercayaan diri dan membangun sebuah pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Mungkin itu saja untuk jawaban atas pertanyaan dari Saudara Sahrizal. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ari Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Pertanyaannya mengenai diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu diskus yang berarti memeriksa atau menyelidiki. Coba jelaskan secara umum apa itu diskusi. Secara umum, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan dan mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Menurut Abdul Rahman
Saleh, metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui tukar-menukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecah suatu masalah. Dengan kata lain, dalam metode ini peserta didik mempelajari suatu melalui cara musyawarah di antara sesama mereka di bawah pimpinan atau bimbingan guru. Hal ini perlu bagi peserta didik kelak, bukan saja karena manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak dapat dipecahkan seorang diri, melainkan juga karena melalui kerjasama atau musyawarah mungkin diperoleh suatu pemecahan yang lebih baik. Baiklah, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Dedi Andriadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apa hubungan metode diskusi dalam dunia pendidikan? Yang ditanyakan oleh saudari Mariani. Di sini saya akan menjawabkan. Dari Abdurrahman bin Abi Laili berkata, berdiskusilah kamu. Sesungguhnya berkembangnya sebuah hadis muncul dari diskusi tersebut. Hadis riwayat Al-Damiri. Oleh karena itu, metode diskusi di dalam pendidikan agama Islam bukanlah hanya percakapan atau debat biasa saja, tetapi diskusi timbul karena adanya masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam-macam. Peran guru pendidikan agama Islam dalam metode diskusi ini sangat penting dalam rangka menghidupkan kegairahan pemikiran peserta didik, mengungkapkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa komponen yang dapat digali untuk dijelaskan dan diketahui oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Pertama, cara penguasaan bahan pelajaran. Diskusi sebagai sebuah metode dapat menghantarkan peserta didik untuk menguasai bahan pelajaran pendidikan agama Islam. Guru dan peserta didik harus sama-sama aktif mengetahui langkah-langkah metode diskusi ini agar peserta didik dapat menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Penekanan cara penguasaan bahan pelajaran ini adalah terletak pada peserta didik, di mana mereka yang harus aktif dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sedangkan guru harus memberikan bimbingan dan rangsangan agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan dari saudari Mariani. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ari Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, pertanyaan dari Muhammad Ilham mengenai diskusi. Coba sebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang diskusi. Metode diskusi atau musyawarah ini dapat jelas dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka disebabkan nama Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dedi Andriadi. Kepada Dedi kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatia Zulfa, yaitu melalui cara demokratis dan humanis, metode diskusi yang dilangsungkan dapat diikuti dan dilakukan oleh para peserta didik dengan cara demokratis dan humanis. Itu gambarannya bagaimana tolong dijelaskan. Jadi gambarannya ada penghargaan dan sikap menerima pendapat yang memiliki perbedaan dengan diri peserta didik itu. Peserta didik tidak menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, sementara pendapat lain dianggap salah. Pembelajaran harus berlangsung dengan cara yang demokratis, partisipasif, dan humanis. Adanya suasana saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat atau berbicara, kebebasan mengungkapkan gagasan, adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, kemampuan hidup bersama dengan teman-temannya yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Cara humanis menggambarkan adanya penghargaan terhadap sisi kemanusiaan, di mana tidak sikap mencela dan merendahkan peserta didik lain. Oleh karena itu, paradigma pembelajaran dan pendidikan seyogianya merupakan sebuah paradigma pembelajaran yang sedari tingkat filosofis, strategi, pendekatan proses, dan teknologi pembelajarannya menuju ke arah pembebasan anak didik dengan segala eksistensinya. Hal ini kemudian baru anak didik bisa bebas mewujudkan keseluruhan potensi dirinya. Oleh karena itu, pembelajaran harus memberikan
peluang yang lebih luas kepada peserta didik untuk terlibat aktif dan mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya bagi sebuah proses pemanusiaannya secara mutlak untuk ditumbuh kembangkan. Mungkin itu saja dari saya atas jawaban Fatihah Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendres Nasution. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok kami melalui media sosial. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Raja, yaitu bagaimana cara guru menerapkan metode diskusi kepada murid. Yang kedua, pertanyaan dari Saudara Desti, apa dampak positif dan negatif dari metode diskusi. Yang ketiga, dari Saudara Rafizal, apa pendapat Al-Quran dan hadis mengenai sebuah diskusi. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara guru tenaga pendidik menerapkan metode diskusi kepada murid. Jadi pada siklus ini kita sebagai guru PAI dalam menerapkan metode diskusi ada beberapa aspek yang harus kita ajarkan kepada murid, yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan aspek-aspek masalah yang didiskusikan. Yang kedua, membagi permasalahan atau topik-topik tersebut sesuai dengan jumlah kelompok yang ada dalam pembelajaran saat itu. Yang ketiga, meminta para peserta didik sesuai dengan kelompok masing-masing untuk memahami masalah yang telah diberikan oleh guru pada mereka. Yang keempat, yaitu guru PAI mengarahkan agar semua peserta didik dalam kelompok masing-masing dapat menerima pembahasannya yang diberikan dan bersedia untuk membahasnya dengan baik di dalam kelompok tersebut, kelompok masing-masing. Yang kedua yaitu apa dampak positif dan negatif di dalam diskusi. Jadi dalam diskusi ini ada kelebihan atau kekurangan atau positif dan negatif. Adapun dampak positif dari diskusi ini dapat memperluas wawasan peserta didik. Wawasan peserta didik dapat berkembang melalui metode diskusi yang dipergunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam ini dapat dilihat misalnya ketika berbicara tentang persoalan yang diajarkan. Jadi seorang murid itu mempunyai wawasan pemikiran yang luas saat berdiskusi. Adapun kelemahan-kelemahan metode diskusi yaitu banyak metode diskusi dalam pembelajaran PAI juga memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh peserta didik yang suka berbicara atau ingin menunjukkan diri. Peserta didik yang memiliki kemampuan berbicara dan pemberani akan lebih menguasai pembelajaran dibanding peserta didik yang diam. Hal ini terjadi karena peserta didik kurang berani berbicara, akan merasa malu dan tidak mampu berkompetisi dalam diskusi. Diskusi surat dengan proses penguasaan terhadap situasi dan kondisi diskusi. Maka peserta didik yang memiliki keberanian diri akan lebih menguasai kelas atau proses diskusi dibanding mereka yang tipe pendiam yang tidak suka untuk menunjukkan diri. Yang kedua, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Metode diskusi akan tidak efektif digunakan kelompok yang sangat besar karena kurang dapat dikuasai suasana. Jadi biasanya diskusi ini kita ambil per kelompok, seperti kelompok antara 5 sampai 8 orang atau 5 sampai 10 orang, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Saudara Fisal, apa pendapat Al-Quran dan hadis mengenai sebuah diskusi. Baik, diskusi ini sudah tertulis dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka dan pengajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun hadis mengenai diskusi ini telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Darimi yang berbunyi dari Abdurrahman bin Ali berkata, berdiskusilah kamu, sesungguhnya berkembangnya sebuah hadis muncul dari diskusi tersebut. Baik teman-teman, berikut
sudah saya jawab 3 pertanyaan dari media sosial. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kesilapan dari kelompok kami, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari kesilapan kami sendiri. Saya atas nama Dede Andriadi Dan saya Arkenawan dan rekan saya Aminda Isnasution. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.